hingga menyala warna langitnya saat senja memanjakan kita duduk bersama diskusi rasa saat senja bertukar ceritakan masalahmu teman lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru pendamping yang saya hormati, adikku semuanya, sahabat Zalfa yang saya banggakan, sebelum kita melaksanakan kegiatan outing kelas menuju ke Yogyakarta, alangkah baiknya kita diawali dengan berdoa. Silakan untuk yang muslim bisa mengikuti saya dan yang non muslim untuk bisa menyesuaikan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanalladzi syahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu memberikan kita keselamatan, kesehatan dan tentunya kenyamanan dan juga seluruh bisa dimudahkan, dilancarkan seluruh urusannya. Amin ya robbal alamin. Selamat malam semuanya. Luar biasa. Terima kasih. Dan tentunya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama kami Biro Perjalanan Wisata Salvator, sahabat dekat wisata Anda ya, kepada keluarga besar dari SMP Negeri 3 1 Atap Cipari ya. Gitu. Saya ucapkan selamat datang dan tentunya suatu kehormatan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar dari SMP Negeri 3 1 Atap Cipari yang sudah mempercayakan kepada kami Biro Perjalanan Wisata Salvator Majenang ya, dan untuk melaksanakan kegiatan outing kelas menuju ke Yogyakarta. Baik, dan juga tak lupa Bapak Ibu guru yang saya hormati, adik-adik semuanya, teman-teman semuanya, sahabat Zalfa ya. Tentunya alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya selaku tour leader di bus 2 ini ya, yang nantinya akan mendampingi Bapak Ibu semuanya, adik-adikku semuanya ya, untuk melayani, mendampingi, membersamai teman-teman semuanya, sahabat Zalfa semuanya dalam mulai dari awal ya sampai dengan purnanya kegiatan outing kelas dari SMP Negeri 3 1 Atap Cipari ini ya. Baik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan dulu ya. Oke, pengen kenal nggak adik? Pengen kenal nggak? Baik, namanya sering ditulis dari SD sampai dengan SMP pasti ditulis. Namanya B U D. Iya. Sering ditulis kan? Iya. Namanya Budi. Ya. Ya. Namanya Budi. Saya juga asal dari Cipari. Iya, dari Cipari. Tetangganya ada di semuanya. Saya itu Kota Baru. Paham Kota Baru nggak? Hah? Nggak paham? Sing bener. Lapang Kutasari barusan ke utara. Saya tetanggaan sama adik semuanya, Pak. Ya, saya asalnya dari Desa Kutasari. Ya, gitu ya. Itu saya selaku tour leader yang ada di bus 2 ini yang tentunya akan mendampingi, menemani teman-teman semuanya, sahabat Zalfa ya, dalam kegiatan outing kelas SMP Negeri 3 1 Atap Cipari ini ya. Oke, saya juga tidak sendirian tentunya. Saya juga ditemani dengan kru dari PO Sinarmas ya. Yang pertama ada Pak Driver, Om Driver, namanya Om Bani. Iya, Om Bani. Yuk kita sapa bareng-bareng ya. Halo Om Bani gitu ya. Oke? Oke, siap. 1, 2, 3. Halo Om Bani. Halo juga katanya. Oke, ya.
Itu driver kita yang tentunya akan menghantarkan kita semuanya dalam melaksanakan kegiatan outing kelas ini ya. Dan kita juga ada teman dari co-drivernya Sinarmas, namanya Om Dihin. Ya, kita sapa lagi ya. Yuk, 1, 2, 3. Halo Om Dihin. Halo katanya. Oke, terima kasih. Itu teman-teman kru ya. Dan juga gimana? Oh, iya. Terus juga ada temannya saya satu ya yang lagi pegang kamera. Ya, sing ganteng dewek, namanya Om Gepeng. Iya Om Gepeng. Iya. Itu sebutan luar biasa. Yuk kita sapa bareng-bareng Om Gepengnya. 1, 2, 3. Halo juga katanya. Oke, terima kasih ya. Itu teman-teman kru ya. Saya selaku TL dan teman-teman kru semuanya dari CPO Sinarmas ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman semuanya, sahabat Zalfa yang saya banggakan ya. Pada kesempatan kali ini Zalfatur Majenang yang beralamat di Majenang ya, Jalan Raya Majenang, Kahodian, tentunya bekerja sama dengan PO Sinarmas untuk yang bus 2 ini ya. Tentunya kami memberikan fasilitas-fasilitas yang tentunya standar pariwisata ya. Oke, kita awali saja, kita spill satu-satu fasilitasnya apa aja sih yang diberikan oleh Zalfatur. Yang pertama, bus ataupun armada standar pariwisata ya. Dengan bus pariwisata, yuk kita coba spill satu-satu. Di atasnya ada, ini ada AC ya. AC bisa dikecilkan, bisa dibesarkan, disesuaikan dengan kenyamanan adik semuanya ya. Akan tetapi saya harapkan adik untuk tidak ditutup semuanya AC-nya. Sebab apa? Kalau ditutup semuanya itu nanti akan ngembun, berembun dan akan meneteskan air ya. Yang penting bukan air mata. Dingin ke AC-nya? Dingin, tapi tidak sedingin hatimu. Oke ya, itu galau. Ada yang galau? Jangan galau, kita kan mau outing kelas ya, jangan galau. Oke, ada AC, terus ke bawah lagi kita ada tempat duduk namanya ya. Ada tempat duduk, ada sandaran badan dan juga sandaran tangan ya, yang bisa tentunya disesuaikan oleh teman-teman semua, sahabat semuanya, itu bisa disesuaikan ya. Untuk sandaran duduknya itu ada tombol kanan kiri berwarna oranye ya. Itu bisa disesuaikan. Kalau mau dikebelakangkan atau kedepankan untuk sandaran badannya itu bisa dipencet rada lama, terus nanti bisa didorong ke belakang ataupun ke depan. Nah, untuk sandaran tangannya bisa ditarik sedikit ke depan, diputar ke atas ya. Itu untuk sandaran tangan. Silakan untuk disesuaikan dengan kenyamanan ada di semuanya ya. Terus juga ada tempat sampah. Another suatu minalin. Ya, kebersihan adalah sebagian dari iman tentunya ya. Nah, silakan Bapak Ibu adik-adik semuanya, khususnya kalau yang sudah makan minum ya, silakan sampahnya dibuang di tempat sampah. Supaya apa? Bisnya tetap bersih, tetap nyaman dan tetap wangi tentunya. Oke ya. Itu ada juga di depan kami siapkan audio visual ya. Ada TV dan juga audionya ya. Barangkali teman-teman semuanya, sahabat semuanya mau berkaraoke? Suka karaoke? Ada? Oke, ya silakan nanti bisa berkaraoke ya. Oke, itu fasilitas bus armada kami yang diberikan tentunya untuk sahabat Zalfa semuanya ya. Dan juga kami juga menyediakan snack tadi sudah ya, air minum juga sudah, dan juga kami juga menyediakan P3K ya. P3K yang ada di depan, kantong Doraemon. Tahu kantong Doraemon? Kantong sek. Mabuk enggak? Enggak ya? Oh iya, insya Allah Pak. Semuanya sehat semuanya. Baik, insya Allah semuanya sehat ya. Nah, juga ada tiketing, ada tempat transit, ada makan dan sebagainya ya. Itu fasilitas-fasilitas yang diberikan dari kami Biro Perjalanan Wisata Zalfatur untuk sahabat Zalfa semuanya ya, untuk melaksanakan kegiatan outing kelas SMP Negeri 3 1 Antap Cipari ini ya. Baik, kita lanjut kembali dengan jadwal kegiatan ya. Untuk jadwal kegiatan kita sudah mulai tadi jam 9 ya, keluar dari lokasi penjemputan, kita berangkat menuju ke Yogyakarta ya. Nanti insya Allah subuh kita akan sampai di tempat transit, yaitu di Asrama Haji Yogyakarta ya, untuk melaksanakan transit
Ya, tadi transit silakan sahabat semuanya masuk kamar masing-masing ya untuk persiapan bersih-bersih, mandi-mandi ya, untuk dandan pakai bedak, pakai lipstik ya, yang ganteng, yang cantik juga gitu untuk esok hari ya. Itu kita transit, terus jam 6 pagi kita akan makan pagi di asrama haji Yogyakarta ya. Untuk jam 6 makan pagi sudah siap. Diharapkan jam 7 kita Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat semuanya sudah berada di bus kembali kita untuk melaksanakan kunjungan untuk hari esok ya. Diwali mulai jam 7 kita berangkat menuju ke UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Iya, kita akan berkunjung ke UNJ dulu. Setelah itu ke UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, kita meluncur menuju ke destinasi wisata, yaitu menuju ke Monumen Jogja Kembali. Ya, Monumen Jogja Kembali. Ya, kurang lebih sekitar jam 9 kita keluar dari Monumen Jogja Kembali, kita melanjutkan perjalanan kembali menuju ke utara, yaitu menuju ke lereng Merapi. Ya, untuk kegiatan wisata lava tour. Mau naik apa? Jeep. Waduh, mau naik jeep ya. Di lava tour tentunya nanti Bapak Ibu hadirin semuanya, sahabat Zalfa, nanti kita akan naik jeep ya untuk menyusuri lava tour ya, bekas-bekas erupsi Gunung Merapi ya tentunya itu. Nah, setelah selesai lava tour jam 12 silakan untuk makan siang. Nah, makan siang dilanjutkan untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dan asar dilaksanakan jamaah. Kurang lebih jam 1 diharapkan sudah masuk ke bus kembali untuk melanjutkan perjalanan. Kita akan turun kembali ke bawah menuju ke Candi Prambanan. Iya, sudah pernah ke sana? Belum? SD belum? Iya, besok kita akan menuju ke Candi Prambanan ya. Ya. Sekitar jam 2 kita masuk ke Candi Prambanan sampai dengan jam 4 sore, 2 jam ya untuk kunjungan wisata di destinasi wisata di Candi Prambanan ya. Setelah itu kita lanjut kembali menuju ke pusat oleh-oleh Jogja ya, Jogja kembali. Nah, jam 5 diharapkan sudah selesai, kita masuk ke dalam bus kembali untuk melanjutkan perjalanan kembali, itu menuju ke Malioboro. Iya. Mau ngapain di Malioboro, sahabat semuanya? Mau ngapain? Mau beli kaos ya? Ya, mau beli kaos. Mau selfie ya? Iya, mau selfie di 0 km ya. Ya, di Jalan Malioboro tentunya. Nah, diharapkan jam 7 sudah selesai kunjungan di Malioboro, masuk ke dalam bus kembali untuk melanjutkan perjalanan menuju ke rumah makan untuk makan malam di rumah makan Kopi Gamol. Katanya Bu Guru minta yang ada dangdutnya. Biar joget-joget sahabat semua ya di Kopi Gamol. Ya, itu. Nah, kurang lebih jam 9 atau jam 10 malam paling telat kita melanjutkan perjalanan pulang menuju ke lokasi penjemputan ya. Dan mudah-mudahan subuh atau sebelum subuh kita sudah sampai di lokasi penjemputan ya. Dan tentunya itu agenda kegiatan kita pada kesempatan kali ini, outing kelas tahun 2025 untuk keluarga besar dari SMP Negeri 31 Atap Cipari ini ya. Itu ada pertanyaan teman-teman semua? Tidak ada, oke ya. Baik, selama kegiatan ini silakan Bapak Ibu, khususnya adalah sahabat-sahabat semuanya, adikku semuanya, kalau membutuhkan bantuan dari saya silakan bilang aja ya. Bilang aja, jangan malu-malu. Mohon maaf kalau mengalami gangguan perjalanan ya, mungkin pusing, mual, muntah, silakan bilang saja. Atau barangkali mau ke kamar mandi atau ke toilet, silakan bilang aja ya. Itu ya adik ya, jangan jadi penyakit, kata Om Kepe. Kalau penyakit hati nggak apa-apa, ada obatnya Om Kepe.
Gitu ya. Oke, sahabat semuanya SMP Negeri 31 Atap Cipari, terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Dan tentunya saya ucapkan selamat malam dan selamat menikmati perjalanan wisata bersama kami Biro Perjalanan Wisata Salvator Majinang Sahabat Dekat Wisata Anda bersama dengan TO Sinarmas. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei cantik, coba kau catat keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hei cantik, kemana saja? Tak ada berita, sedikit cerita. Tak ku baca lagi pesan di ujung malam. Dan Jakarta muram kehilanganmu. Terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari? Hingga kini masih selalu ku nanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Hei cantik, bawa aku jalan kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku. Ya Jakarta, diam kehilanganmu. Bau wangi hujan tak lagi sama. Sudah saatnya kau jemput musik yang tertinggal. Sampai kapan aku kan bernyanyi sendiri? Hingga kini masih selalu menanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Ingat waktu itu ku bertanya, aku mau dengar jawabnya. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja.
Siapa kita? Siapa kita? Entry. Entry. Di mana kita? Yogyakarta. Jalbatur Magelang. Selama ini ribuan hari ku dekat denganmu, lewati berbagai hal ku ada di sisimu. Tanpa kau tahu perasaanku padamu, sendiri ku berharap memberi kasih walau tak kembali. I may be not yours and you are not mine, but I'll be there for you when you need me. It is only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. I will always be the one who pull you up when everybody push you down. It is only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. Sekalipun kau tak pernah pedulikan rasaku, ku takkan acuhkan dirimu. Tapi ku harap suatu saat nanti kau tahu, sendiri ku berharap memberi kasih walau tak kembali. I may be not yours and you are not mine, but I'll be there for you when you need me. It is only me, believe me, girl, it's only me. Yeah, it's only me. I will always be the one who pull you up when everybody push you down. It is only me, believe me.
Boleh tepuk tangannya semuanya. Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua dengan pasukan militer udara serangan langsung ke Tentara Nasional Indonesia dengan serangan padu menerus sehingga terjadi pertempuran yang dahsyat. Dihancurkan dengan pemboman Belanda dan akhirnya seluruh kota Yogyakarta jatuh di bawah kekuasaan Belanda. Para pemuda dan orang-orang yang dicurigai ditangkap. Bung Karno dan Bung Hatta serta pemimpin lainnya ditangkap Belanda. Pemerintahan darurat segera menjalankan tugasnya di bawah pimpinan Mr. Safruddin Pravidan Negara. Pada masa-masa lalu, dibuang ke Ligur dan tempat-tempat lainnya. Air Muda Bung Sahlir mengingatkan kembali masa lampau ketika saat pembuangannya ke Ligur dan badan air untuk Bung Hatta. Yogyakarta telah diduduki Belanda, Tentara Nasional Indonesia bersama rakyat saling bahu-membahu dan dengan semangat juang yang tinggi terus mengadakan perlawanan untuk menghancurkan kekuatan Belanda. Berbagai keperluan logistik dan persenjataan disiapkan sehingga Barisan Tentara Nasional Indonesia berhasil mengkonsolidasi kekuatan di sekitar luar kota Yogyakarta di bawah pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Letnan Kolonel Soeharto mempersiapkan pasukan untuk menyerang kota Yogyakarta yang diduduki Belanda. Dari hasil penelitian, pembagian daerah pertahanan kota Yogyakarta dibagi dalam 6 sektor. Dengan menyusun strategi yang matang sekali, pasukan dibagi dalam beberapa sektor. Antara lain, pasukan dari sektor 1 bertugas menggempur pos Belanda yang berada di kantor pos, juga menghancurkan pos Belanda yang terletak 50 meter di sebelah perempatan Gondomata. Pasukan sektor 2 bertugas menghancurkan pos Belanda yang berada di Nelme. Sementara itu, pasukan sektor 3 menyerang markas Belanda di Hotel Tugu dan Hotel Merdeka. Pasukan sektor 5 dan 6 sepanjang dekat rel kereta api. Sedangkan serangan terhadap pos Belanda yang berada di Sentral Anil dilakukan oleh sektor 4 yang dipimpin langsung oleh Letnan Kolonel Soeharto dari tebing Kali Winongo. Setelah itu menyerang pos Belanda yang berada di Patung. Tepat pukul 6 pagi tanggal 1 Maret 1949, ketika sirine pagi berbunyi, kota Yogyakarta diserang dari berbagai sektor oleh 1.500 orang Tentara Nasional Indonesia dan pejuang. Serangan mendadak ini membuat panik pasukan Belanda dan terjadi pertempuran yang sengit. Sebagai identitas, pasukan Tentara Nasional Indonesia memakai pakaian jamur kuning. Serangan dilakukan di stasiun kereta api yang
sentrum kota. Ada maksud serangan ini untuk menduduki kota Yogyakarta hanya beberapa jam saja. Namun dari serangan umum 1 Maret ini dapat membuka mata dunia bahwa Republik Indonesia tetap berdiri dan angkatan bersenjatanya tetap mempertahankan negara Republik Indonesia. Dirampoknya lalu lintas setelah pertempuran dalam kota. Pasukan menyusup lewat rel kereta api Paku masuk ke kota. Karena serangan pasukan Tentara Nasional Indonesia dan para pejuang begitu teraturnya, maka mereka bisa menduduki pusat kota untuk beberapa jam, sehingga memalukan pihak Belanda. Pihak Belanda dengan kekuatan maksimal mengarahkan kendaraan lapis bajanya yang didatangkan dari Magelang. Pasukan Belanda menyerang hingga ke dalam pusat kota. Melihat situasi yang demikian, maka pasukan Tentara Nasional Indonesia mengundurkan diri melintasi alun-alun Jawa ke selatan kota. Secara taktis, Tentara Nasional Indonesia berjuang mundur ke kedua kota dengan meninggalkan korban pasukan Belanda yang tidak sedikit jumlahnya. Sejarah membuktikan bahwa pada tanggal 2 Maret 1949, sesuai dokumentasi dalam film ini, banyak truk-truk yang mengantar jenazah pasukan militer Belanda menuju ke Kerkop melewati Jalan Malioboro. Mayat-mayat yang dikuburkan ini adalah akibat dari serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Dipaksa untuk menyaksikan pemakaman tentara Belanda dan sesudah itu dieksekusi mati oleh militer Belanda. Ia gugur sebagai pahlawan tak dikenal. Setelah serangan 1 Maret ini, pihak Belanda mengkonsentrasi pasukan untuk membalas serangan 1 Maret ke Wonosari karena berita intelijen mengatakan bahwa konsentrasi pasukan Indonesia berada di dalam kota Wonosari dan kota-kota lain di sekitarnya. Maka pada tanggal 9 Maret 1949, daerah sekitar Daun dan Wonosari dihantam dengan satu skuadron pesawat pemburu, kemudian menggerakkan pesawat pemburu menghantam beberapa kota dan desa hingga porak-porak. Dalam pertempuran ini banyak terjatuhan korban di kedua pihak dan tidak sedikit pejuang kita gugur dalam mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia. Panglima Besar Jenderal Sudirman, Letnan Kolonel Soeharto, dan tokoh-tokoh pejuang lainnya bergerilya dengan tetap memiliki semangat juang yang tinggi, masih bertahan di luar kota Yogyakarta. Serangan umum 1 Maret ini berhasil mempengaruhi dunia internasional sehingga pada tanggal 23 Maret 1949 Perserikatan Bangsa-Bangsa memerintahkan United Nations Commission for Indonesia atau UNCI untuk menengahi persengketaan antara Indonesia dan Belanda. Pada tanggal 7 April 1949 UNCI berhasil mempertemukan Indonesia dengan Belanda di meja perundingan yang disebut sebagai perundingan Ron-Van-Rohe. Ya, selesai. Selanjutnya adik sekalian, inilah cikal bakal TNI kita ya. Ini rata-rata usianya baru 18 tahun. Ini yang perempuan ini namanya Lasmi, yaitu Laskar Wesya. Tetapi kemiliterannya dilatih oleh tentara Jepang.
Kemudian ada polisi istimewa, ada BKR, ada Badan Keamanan Rakyat, ada darat, laut, dan udara. Kemudian senjata-senjata ini pernah dipakai oleh tentara sekutu. Ada sekalian dari ini koleksinya kurang lebih ada. Senjata apa ini? Banyak soga, ada bola, ada keris, senjata. Selanjutnya ada sekalian, ini adalah senjata pernah dipakai oleh tentara sekutu. Dan pernah dipakai di perairan Papua. Dan ini sampai sekarang masih ada. Jadi masih sangat di perairan Cirebon. Kemudian kalau pahlawan laut adalah orang yang dipakai di perairan Jawa Timur. Nah, di perairan Banyuwangi dan Bali ada dua perahu, namanya perahu Mayang dan perahu Juntung. Nah, inilah dari kalian perahu patroli kita milik Angkatan Laut ya. Ini pernah dipakai di perairan Banyuwangi dan Bali. Selanjutnya perahu Pinisi ini pernah dipakai di perairan Sungai Musi di Palembang. Nah, inilah perahu-perahu tradisional kita yang pernah dipakai oleh para pejuang kita sebagai perahu patroli. Berikutnya adik-adik sekalian, di Fitri TV ada pesawat cureng. Nah, ini adalah pesawat saat dipakai di pengeboman 3 kota, Salatiga, Ambarawa, dan Semarang. Ini. Kalau di barat tadi adalah pesawat Kuntai, tadi kalian lihat barat. Ya, bergeser ya Kak, yuk. Nah, ini adalah senjata amunisi kita. Nah, iya, ini sarang tawon ini adalah senjata andalan kita nih. Senjata jebakan sarang tawon ini. Belanda itu dijebak dengan sarang tawon. Caranya gimana? Nah, ini saat Belanda mendekat, justru sarang tawonnya ditembak oleh para pejuang kita. Akhirnya tawonnya keluar, penyengat tentara Belanda. Ya, Belanda kalahnya dengan tawon. Ya, inilah senjata andalan kita. Kemudian ada amunisi ya, ada granat tangan, ada granat semu, ada granat goyok. Nah, inilah senjata-senjata amunisi. Kemudian di video terakhir di pusat 1 ini ada burung dada atau merpati, ada mamuk. Ini adalah mamuk kita ya, dulu yang angkat surat adalah burung. Tapi dia dilatih ya, dia semata latih dan panca inderanya tajam. Kemudian suratnya dikasih di kaki burung, dikasih di atau di pesawatnya diselipkan. Ya, lanjut musim 2. Merdeka! Merdeka! Ada peninggalan beliau, ada songkok, ada kacamata. Ini adalah sendal laris di Sultan Hamengkubuwono Ya, di sini juga banyak sekali. Ya, selamat siang. Kembali dengan kita sampai negeri 3 Sipari. Sekarang kita berada di Monjali ya, di Monumen Jogja Bali. Ikuti terus. Di sini kita berada di Museum 2. Di sini banyak sekali peninggalan sejarah ya. Ini bahwa kita bisa tahu sejarah Indonesia itu seperti apa. Di sini tempatnya di Monjali. Ikuti terus video-video kami. Ayo. Oke, kue nomornya 11. Nah, ini
adik-adik ini adalah sepeda simplan ya. Ini yang menarik ini namanya Letnan Marsudi. Letnan Marsudi dimasukkan ke tas adik-adik, tapi digulung kemudian dimasukkan ke nah ini taktik ya, bisa mengelabui tentara Belanda. Ini adalah alat fotokopi kita zaman dahulu ya. Ini adalah alat fotokopi kita. Ini milik KR Kedaulatan Rakyat. Kemudian di sini adik-adik ada sapi baja tembus peluru. Ini dipakai oleh Suparno, usianya baru. Sedang apa ini? Jangan kira. Con iki lho. Pak Suparno. Jadi pasti mengdi, mesti Yogyakarta dulu kan negara kerajaan, ya. Negara kerajaan dan negara kerajaan yang Jogja ini adalah negara kerajaan yang pertama kalinya berada Iya ternyata pensil kasih tamu Dr. Anies Muhammad Hatta adik-adik ya. Nah Muhammad Hatta ini juga punya janji kepada bangsa Muhammad Hatta janji kepada bangsa Indonesia, saya tidak akan menikah kalau bangsaku tidak merdeka. Itu terbukti di usia senja Muhammad Hatta baru menikah, usia 49 tahun. Istrinya umur berapa? 18 tahun. Ya lanjut. Ya sekali lagi, bahwa tidak mengganggu. Ini kita berada di museum keempat ya, keempat. Di sini ada beberapa meja bimbingan, baik meja kerja dulu pada saat sejarah kelam di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Juga banyak sekali sejarah yang sudah membuktikan bahwa Indonesia itu merdeka itu butuh perjuangan. Salam sukses, ikuti kami.